Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Ketika ada seorang anak pulang, tidak memberitahu kepada orang tuanya dia dari mana, kemudian ditanya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, "Ada deh." Kemudian, "Kamu pergi dengan siapa?" "Ada deh." Kemudian itu berlanjut. Masa remaja, kemudian masa-masa kuliah. Kalau misalnya pergi, tidak bilang-bilang, ditanya, jawabannya selalu sama. "Ada deh." Kenapa? Ketika menyatakan itu seolah puas bahwa ia bisa melakukan itu tanpa sepengetahuan orang tuanya dan berhasil dan rapi. Tapi kalau disampaikan kepada anak itu,
tadi ada loh yang datang kemari mencari kamu. Katanya mau mengajak ke sana. Barulah menyesal. Kenapa? Karena sebelumnya tidak pernah berbicara, mengkomunikasikan apa yang ada di dalam dirinya. Banyak orang sekarang menjadi sepertinya dalam tanda kutip memiliki rahasia. Sampai anak-anak pun berrahasia. Ada deh itu ungkapan bahwa ia menyimpan sesuatu dan tidak perlu orang lain tahu. Menjadi hidden agenda, menjadi agenda yang ditutup-tutupi, menjadi agenda yang disembunyikan dari orang lain. Dan celakanya itu bukan hanya terjadi pada masa muda, itu terus berlanjut hingga masa dewasa, bahkan ketika memasuki kehidupan di dalam keluarga. Ada yang disembunyikan, ada yang ditutup-tutupi, dan seolah segala sesuatunya tidak ada yang mengetahui, rapi dan tidak akan pernah terbongkar. Pada hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menyampaikan sesuatu. Berjuanglah melalui pintu yang sempit itu supaya diselamatkan. Perjuangan untuk sampai ke sana bukanlah hal yang mudah. Butuh komunikasi, butuh berbicara, butuh relasi yang baik antara yang memiliki pintu yang ada di dalam dan yang akan masuk ke dalam ruangan itu. Atau katakan kalau memasuki keselamatan berarti harus ada komunikasi dengan yang ingin mendapatkan keselamatan itu. Tetapi ada banyak orang yang akhirnya tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ketika hendak disapa oleh Tuhan, jawabannya pun sama, ada deh Tuhan. Nah, ada yang ditutup-tutupi, ada yang disembunyikan. Ada hidden agenda, ada agenda yang ditutup dari siapapun termasuk Tuhan sendiri. Tetapi ketika kesulitan untuk mendapatkan sesuatu, ternyata baru tahu, oh harusnya ada perjuangan untuk memasuki ke tempat yang sempit itu. Kalau digambarkan di dalam bacaan-bacaan sebelumnya, bacaan pertama, bacaan kedua, bagaimana Allah sendiri mengangkat setiap orang menjadi anak kesayangannya, tetapi tidak dengan serta-merta kemudian semuanya menjadi mulus. Bahkan dikatakan ia sebagai anaknya harus mendapatkan sesah, mendapatkan siksa. Siksa dalam arti bukan berarti ia harus mengalami satu derita yang hebat seperti putranya yang tunggal, melainkan bagaimana seseorang harus terus-menerus berjuang memasuki kehidupan yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan melakukan sesah bukan karena benci, tetapi bagaimana Tuhan sendiri hendak membantu bahwa setiap orang harus berjuang, setiap orang harus berani menghadapi segala macam tantangan, bukan dengan jalan mulus, tetapi mari berjuang untuk memasuki jalan yang sempit itu. Hidden agenda adalah satu cara kita mencoba menutupi segala kesalahan kita dengan mengungkapkan, oh saya kan rajin berdoa Tuhan. Tuhan saya kan senantiasa pergi ke gereja.
Tuhan, saya akan senantiasa bersama-sama dengan kelompok saya melakukan karya amal. Tetapi di dalam diri kita seringkali masih ada hal-hal yang lain, bahwa saya melakukan ini, demi ini, demi ini, demi ini. Bahkan ada motif ekonomi, bukan motif kerajaan Allah. Itu yang saya maksud dengan hidden agenda. Maka kita coba singkirkan hidden agenda kita, agenda yang tersembunyi itu. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mendapatkan keselamatan. Komunikasi yang baik dengan Allah dengan tulus hati, dan kita juga ketika melayani sesama dengan tulus hati pula. Mari kita renungkan.